Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Andi Gilang Ramadan Mahrus, kelas AP3 NIM 40400119060. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya. Adapun materi atau tema yang saya ambil dalam presentasi ini yaitu layanan perpustakaan nasional selama COVID-19. Baiklah, langsung saja. Pertama adalah layanan daring. Layanan daring dilakukan semenjak pandemi COVID-19 merebak. Maka, layanan di Perpustakaan Nasional sempat ditutup beberapa pekan dan kembali dibuka pada tanggal 22 Juni 2020 dengan pembatasan pemustaka maksimal sehari sebanyak 1.000 orang dan tetap mengindahkan protokol kesehatan. Namun sejatinya, layanan perpustakaan tidak pernah tutup, walaupun pandemi. Perpustakaan mempunyai layanan daring atau layanan dalam jaringan yang terbuka selama 24 jam setiap harinya dan dapat diakses melalui internet dengan cara memakai website yang akan saya jelaskan sebentar. Kebijakan penguatan layanan perpustakaan ini di masa pandemi COVID-19 dipastikan untuk menjamin kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan tetap terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, langkah yang dilakukan perpustakaan selama COVID-19. Adapun langkah yang dilakukan Perpustakaan Nasional selama COVID-19 adalah mengintensifkan layanan perpustakaan melalui IPUSNAS. Nah, aplikasi IPUSNAS dapat kita akses melalui internet dengan menekan www.ipusnas.id dengan koleksi sebanyak 591.793 salinan buku digital. Semua koleksi buku yang ada di Perpustakaan Nasional dapat dipinjam dan dibaca oleh semua masyarakat layaknya perpustakaan konvensional. IPUSNAS merupakan aplikasi perpustakaan digital yang berbasis media sosial dan dapat diakses melalui beragam jenis gawai. Selama masa pandemi, jumlah pengguna yang melakukan registrasi untuk melakukan layanan IPUSNAS meningkat sangat tajam. Nah, ini adalah gambar dari layanan IPUSNAS. Adapun gambar yang di sebelah kiri ini adalah gambar aplikasi utama layanan IPUSNAS. Disinilah kita dapat mencari buku-buku atau salinan yang kita inginkan. Dan yang di sebelah kanan ini adalah gambar aplikasi utama IPUSNAS. Sebelum kita login, kita bisa login di aplikasi IPUSNAS menggunakan Facebook ataupun email. Setelah kita login, maka kita akan melakukan proses yang telah ditentukan hingga akhirnya kita bisa menemukan halaman utama ini. Meningkatkan literasi informasi tentang COVID-19. Untuk meningkatkan literasi informasi tentang COVID-19, Perpustakaan Nasional melalui IPUSNAS menambah satu fitur khusus, e-Pustaka Coronapedia. Fitur ini menghadirkan berbagai buku dan artikel yang mengupas tentang virus corona, penyakit dan langkah-langkah pencegahannya. Koleksi ini dihimpun dari beberapa sumber terpercaya. Di Coronapedia terdapat 45 jenis judul buku, seperti buku pencegahan dan pelaksanaan COVID-19 dengan judul Berhenti Menyentuh Wajah dan Pentingnya Social Distancing. Selain itu, ada juga komik Kita Si Bingsa, Tetap Tenang Hadapi COVID-19 dan sebagainya. Penyediaan fitur live chat Tanya Pustakawan adalah suatu inovasi baru Perpustakaan Nasional yang diluncurkan pada masa pandemi COVID-19 untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam mencari pengetahuan dan referensi.
Fitur ini diluncurkan pada tanggal 17 Maret 2020 pada saat layanan perpustakaan nasional ditutup untuk sementara. Pemustaka umumnya menanyakan berbagai hal untuk menyelesaikan tugas sekolah, kuliah, bahan presentasi, atau penelitian di masa pandemi ini. Nah, selain aplikasi Ipusnas, ada pula aplikasi lain selain Ipusnas, yaitu pertama Teperpus. Teperpus adalah program dari CSR Telkomsel untuk mendukung edukasi masyarakat Indonesia, khususnya yang jauh dari perpustakaan fisik. Aplikasi ini khusus bagi pelanggan Telkomsel. Untuk mengaksesnya hanya perlu membayar Rp5.000 sebagai biaya registrasi di awal. Nah, setelah itu bebas meminjam buku apapun. Sayang, koleksi bukunya masih sangat sedikit. Selain aplikasi tersebut, masih ada perpustakaan online yang lain, yaitu Sekolah Buku Digital. Aplikasi satu ini khusus untuk buku SD, SMP, dan SMA, serta SMK. Aplikasi ini memiliki ribuan buku elektronik yang merupakan program dari Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dirilis oleh PT Mahoni Edukasi Digital. Dan selanjutnya adalah World Digital Library yang dilansir dari Octagon. Pecinta manuskrip dan buku-buku lama mungkin akan menyukai platform perpustakaan digital yang satu ini. World Digital Library menyediakan berbagai buku lama, foto-foto dokumentasi suatu peristiwa, hingga rekaman suara dari kejadian bersejarah. Terdapat lebih dari 16.000 arsip yang bisa dicari dan dibaca melalui World Digital Library. Nah, yang selanjutnya adalah Project Gutenberg. Proyek Gutenberg adalah proyek digitalisasi buku. Buku juga bisa diunduh untuk dibaca, agar bisa dibaca saat waktu luang. Saat ini, koleksinya lebih dari 58.000 buku, dan kita juga bisa bergabung menjadi relawan dari proyek Gutenberg ini. Mungkin cukup sekian materi presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada kesalahan sesungguhnya datangnya dari saya sendiri, dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.